Tahun 1596, 4 kapal Belanda rusak dan lelah setelah perjalanan panjang melewati Tanjung Harapan, tertatih-tatih memasuki pelabuhan Banten. Mereka membawa keinginan besar untuk mendapatkan kekayaan dari timur cengkeh, pala, merica, dan fuli. Rempah-rempah ini, yang sangat dicari di pasar Eropa, tumbuh melimpah di kepulauan yang nantinya dikenal sebagai Indonesia. Belanda ingin mematahkan monopoli Portugis atas perdagangan rempah-rempah, melihat peluang di kepulauan ini. Kedatangan mereka awalnya disambut baik. Perdagangan, bagaimanapun, adalah sumber kehidupan kota-kota pelabuhan yang ramai. Namun, di balik permukaan perdagangan, benih-benih ambisi mulai ditaburkan. Belanda, meskipun awalnya puas untuk berdagang, memendam impian untuk mengendalikan lebih besar. Pertemuan awal mereka dengan berbagai kerajaan dan kesultanan di Nusantara, yang sering terpecah dan terlibat dalam persaingan mereka sendiri, hanya memicu ambisi ini. Tahun-tahun awal ditandai dengan tarian rumit antara perdagangan dan diplomasi. Belanda, yang diwakili oleh Verenigde Oostindische Compagnie, atau VOC, yang kuat, mendirikan pos perdagangan di Banten, Jayakarta, yang kemudian menjadi Batavia, sekarang Jakarta, dan lokasi-lokasi strategis lainnya. Mereka menjalin aliansi dengan penguasa lokal, menawarkan dukungan militer dengan imbalan konsesi perdagangan. Namun, godaan keuntungan dan kekejaman persaingan segera membayangi segala kepura-puraan kemitraan yang adil. Belanda, didorong oleh tuntutan pemegang saham mereka yang tak pernah puas, mulai menggunakan pengaruh mereka, memanipulasi konflik lokal dan mengeksploitasi perpecahan untuk keuntungan mereka. Ini menandai awal dari babak panjang dan menyakitkan dalam sejarah Indonesia. Babak yang akan membuat Nusantara terikat pada kehendak kekuatan Eropa yang jauh. Verenigde Oostindische Compagnie, yang lebih dikenal sebagai OC, bukanlah perusahaan dagang biasa. Diberikan piagam oleh pemerintah Belanda pada tahun 1602, ia memiliki kekuatan luar biasa. Ia dapat membentuk tentara, berperang, merundingkan perjanjian, dan mendirikan koloni. Intinya, VOC adalah negara di dalam negara, ambisinya didorong oleh keuntungan besar yang dapat diperoleh dalam perdagangan rempah-rempah. Kebangkitan perusahaan ini menuju kekuasaan berlangsung cepat dan brutal. Ia dengan kejam melenyapkan persaingan, tidak hanya dari saingan Eropa seperti Portugis dan Inggris, tetapi juga dari pedagang lokal. Kepulauan Maluku, yang dikenal dengan cengkeh dan palanya, termasuk yang pertama merasakan kekuatan penuh ambisi VOC. Di bawah kepemimpinan orang-orang seperti Jan Pieterszoon Koen, VOC melancarkan kampanye penaklukan tanpa ampun. Mereka menggunakan taktik bumi hangus, menghancurkan tanaman dan desa untuk mematahkan semangat penduduk setempat. Pembantaian penduduk Pulau Banda pada tahun 1621, yang dilakukan untuk mengamankan monopoli produksi pala, menjadi bukti mengerikan dari kebrutalan perusahaan tersebut. Pengejaran keuntungan VOC yang tak henti-hentinya, ditambah dengan kekuatannya yang besar, mengatur panggung untuk penaklukan bertahap di Kepulauan Indonesia. Ini mendirikan sistem kontrol yang meluas jauh melampaui perdagangan, meletakkan dasar bagi penjajahan selama berabad-abad. Kepulauan Maluku, yang dikenal orang Eropa sebagai Kepulauan Rempah-Rempah, adalah target utama ambisi awal VOC. Pulau-pulau ini, diberkati dengan iklim yang sempurna untuk menanam cengkeh dan pala, menjanjikan kekayaan yang tak terbayangkan. VOC bertekad untuk mengendalikan perdagangan yang menguntungkan ini, memulai kampanye penaklukan yang brutal. Metode mereka kejam dan tanpa ampun. Mereka mengeksploitasi persaingan antara penguasa lokal, mempermainkan mereka satu sama lain untuk melemahkan perlawanan. Mereka memberlakukan perjanjian yang tidak adil, memaksa penduduk pulau untuk menjual rempah-rempah mereka secara eksklusif kepada VOC dengan harga yang sangat rendah. Mereka yang berani menentang monopoli perusahaan menghadapi pembalasan yang cepat dan brutal. Pembantaian Pulau Banda pada tahun 1621 merupakan simbol nyata dari kebrutalan VOC. Dituduh berkonspirasi dengan Inggris, orang Banda menjadi sasaran kampanye pemusnahan sistematis. Ribuan orang dibantai, desa-desa mereka dihancurkan rata dengan tanah. Mereka yang selamat diperbudak, dipaksa bekerja di perkebunan pala di bawah pengawasan ketat tuan Belanda mereka. Penaklukan Kepulauan Rempah-Rempah berfungsi sebagai cetak biru untuk ekspansi VOC di seluruh Nusantara. Ini membentuk pola kekerasan, paksaan, dan eksploitasi yang akan menjadi ciri penjajahan Belanda selama berabad-abad yang akan datang.
Rempah-rempah harum yang pernah memikat Belanda ke pantai ini menjadi simbol keserakahan penindasan dan biaya manusia dari ambisi kolonial.